Shalom adik-adik. Bertemu kembali di JG Kids Online. Kali ini adik-adik akan ditemani oleh saya, Kak Rina dan Kak Erik. Nah, sebelum kita mulai JG Kids, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita ambil sikap doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan kalau kami buat JG Kids Online. Kiranya Engkau yang memberkati JG ini dari awal sampai akhir Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang ketaatan dari salah seorang tokoh Alkitab yang bernama Bapak Abraham. Ayo, siapa yang tahu gelar yang diberikan kepada Bapak Abraham ini? Yang pertama, Bapak segala anak, atau kedua, Bapak segala bangsa. Benar, Bapak Abraham adalah Bapak segala bangsa. Pintar semua. Bapak Abraham itu percaya dan taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan menjanjikan keturunannya sangat banyak, seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Oh, banyak ya Kak Lina ya? Betul, banyak sekali Kak Iya, luar Erik. biasa ya Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri, kaki kanan kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri, kaki kanan kaki kiri. Berputar lalu duduk. Adik-adik, Bapak Abraham itu juga sangat taat kepada Tuhan. Mulai dari dia itu dipanggil keluar dari kota kelahirannya menuju ke tanah perjanjian belum pernah diketahuinya loh Kak Rina. Berani nggak Kak Rina suruh Tuhan Nggak seperti itu? berani, Nah, Bapak Abraham ini luar biasa. Dia berani sampai ketaatannya itu diuji, disuruh mengorbankan anaknya Ishak. Wah, keren ya Bapak Abraham ini ya. Terus kakak punya pertanyaan nih. Bapak Abraham disuruh oleh Tuhan Yesus mengorbankan Ishak di mana? Yuk. Yang pertama di Gunung Emo, yang kedua di Gunung Moria. Betul sekali. Jawabannya adalah di Gunung Moria. Jadi Tuhan Yesus menyuruh Bapak Abraham mengorbankan Ishak di Gunung Moria. Daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang 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 luar angkasa. Ku selam 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 dalam samudra. Ku dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan. Yuk, sama-sama kita siapkan hati untuk kita mau menyembah Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, lalu kita mengambil sikap yang doa yang baik untuk menyembah Tuhan. Jesus, I
In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Lord, all I ever need is you. Lord, all I ever need is you. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh menyembah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur atas CG hari ini ya Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau mempersiapkan hati setiap kami Tuhan, untuk kami boleh senantiasa mau dibentuk Tuhan menjadi anak-anak yang mencintai Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, dengan saya Kak Yohan dan Saya Kak Gia. Hari ini kita akan masuk ke sesi cerita Alkitab cerita Alkitabnya tentang apa ya Kak? tentang Bapak Abraham. Kak Yohan mau tahu nggak ceritanya seperti apa? Mau Kak? Oke, saya akan ceritakan. Jadi pada suatu hari ada seorang yang bernama Abraham yang tinggal di Ur Kasdim. Dia memiliki banyak sekali kekayaan. Sampai pada suatu hari Tuhan berfirman kepada Abraham untuk meninggalkan tanahnya yang ada di Ur Kasdim menuju tanah perjanjian. Tanah perjanjian? Iya Kak Yohan, jadi tanah perjanjian. Dan pada saat Tuhan menyuruh Abraham pergi ke tanah perjanjian, dia tuh sama sekali nggak tahu loh Kak Yohan harus pergi ke tanah perjanjiannya mana. Tapi dia tuh hanya mau taat aja kepada Tuhan dan mengikuti apa yang Tuhan suruh kepada Abraham untuk pergi ke tanah perjanjian itu. Jadi jalan begitu aja Kak? Iya, jalan begitu aja. Dan Abraham pada waktu pergi ke tanah perjanjian, dia membawa seluruh keluarganya beserta keponakannya Lot pergi bersama-sama dengan dia. Wah, luar biasa ya Bapak Abraham ini ya Kak ya. Betul. Pergi nggak tahu kemana, tinggal ikut dan taat kepada Tuhan. Ya, betul sekali Kak Yohan. Makanya itu, sampai saya sendiri juga bingung. Kok bisa ya Bapak Abraham ini kok mau ya pergi ke sana? Padahal bayangkan kalau kita sendiri disuruh pergi ke tempat yang kita nggak jelas, pasti kita sendiri nggak mau ya kan? Kita pasti bingung kan Kak ya? Iya, betul sekali. Tapi ya itu luar biasa Bapak Abraham. Dia tuh begitu taat sama Tuhan sampai dia tuh mau pergi ke tanah perjanjian yang Tuhan minta. Dan karena itu Tuhan memberikan janji yang lebih luar biasa kepada Bapak Abraham. Karena dia benar-benar mau mengikuti apa yang Tuhan suruh. Dia mau taat kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjanjikan keturunan luar biasa bagi Bapak Abraham dan istrinya Sarah sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai. Wah, tak terhitung ya Kak ya berarti Betul keturunannya ya? sekali. Benar-benar tidak bisa kita bayangkan bagaimana Tuhan menjanjikan hal yang luar biasa kepada Bapak Abraham. Lalu sampai pada suatu waktu, akhirnya Tuhan berkata kepada Bapak Abraham bahwa istrinya Sarah itu akan mengandung seorang anak laki-laki. Tapi Bapak Abraham ini tuh ragu, bagaimana dia bisa memiliki seorang anak? Karena pada saat Tuhan berkata seperti itu, Kak Yohan tahu nggak, Bapak Abraham pada waktu dijanjikan oleh Tuhan itu memiliki umur berapa? Bukannya masih muda ya Kak ya? Enggak Kak Yohan, umurnya sudah tua. Ayo coba tebak berapa umurnya? 100? Ya betul sekali, umurnya 100 tahun. Wah, itu umuran kakek buyut kita ya Kak ya? Iya, bayangkan yang seumuran dengan kakek buyut kita dan istrinya Sarah itu sudah umur 90 tahun Kak Yohan. Wow. Wih, luar biasa Luar biasa, sekali. ya. Tuhan masih menjanjikan seorang keturunan anak laki-laki. Dan memang benar-benar ketika Tuhan sudah menjanjikan sesuatu yang luar biasa, Tuhan pasti menggenapi janjinya itu. Sampai pada akhirnya, Sarah istrinya Abraham ini akhirnya mengandung seorang anak dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kak Yohan tahu nggak siapa nama anak laki-laki dari Abraham? Yohan. Oh, bukan dong. Bukan ya, Kalau Kak, ya? Yohan kan
itu anak yang sekarang, itu bukan nama di zaman dulu Kak Yohan. Oh, Ishak Kak. Iya betul Ah. sekali, namanya Ishak, dan namanya Ishak itu memiliki arti ia tertawa. Kenapa kok bisa dikasih nama ia tertawa? Karena pada saat Ishak dilahirkan, Sarah umurnya sudah nggak muda lagi. Jadi kalau orang lain mendengar, hah masa sih nenek-nenek bisa memiliki anak? Orang-orang itu pasti akan tertawa karena merasa, ah nggak mungkin. Tapi ya itulah mujizatnya Tuhan. Ketika kita percaya, Tuhan tuh nggak akan pernah melupakan janjinya seperti itu. Lalu Kak Yohan masih mau tahu lagi nggak Mau lanjutannya? Kak, mau dong Kak. Jadi setelah Ishak dilahirkan, Abraham sama Sarah itu sangat mencintai Ishak karena Ishak itu adalah anak yang lahir di masa tua mereka. Dan karena begitu mencintainya, Abraham dan Sarah itu memberikan yang terbaik bagi Ishak anaknya. Tunggu Kak. Ini berarti cerita tentang kebaikan Tuhan lagi. Iya, betul banget. Makanya nggak sampai mereka itu diberi anak di umur tuanya mereka, tapi masih terus diberikan kebaikan yang lain oleh Tuhan. Nah, tapi Tuhan itu masih tetap ingin menguji bagaimana sikap Abraham setelah dia diberi anak di masa tuanya, kayak gitu. Gimana Kak? Nah, jadi pada waktu itu Tuhan itu tiba-tiba berfirman lagi kepada Abraham. Dia bilang kepada Abraham, bilang kalau misalnya Abraham ini harus mengorbankan anaknya Ishak yang satu-satunya itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bayangkan loh Kak Yohan, itu anak yang lahir di masa tuanya mereka, tapi harus dikorbankan untuk Tuhan. Jadi Abraham ini disuruh oleh Tuhan pergi ke sebuah gunung. Tahu nggak nama gunungnya apa? Gunungnya Gunung Bromo Kak. Oh bukan dong. Kak, ya? Gunung Bromo itu kan yang ada di sini Kak Yohan. Depannya M Kak. Ingat. Apa Oh, itu? iya, Kak. Iya betul sekali. Iya. Jadi Abraham itu mengajak anaknya Ishak dan satu budaknya ini pergi ke Gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Dalam hatinya sebenarnya Abraham ini sangat sedih karena Ishak itu adalah anak yang lahir di masa tuanya Kak Yohan. Tapi karena Abraham ini taat kepada Tuhan dan akhirnya dia itu bisa sampai ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, maka Abraham pun mau dan masih tetap setia dan taat kepada Tuhan untuk mengorbankan anaknya. Sampai akhirnya di Gunung Moria, Abraham ini membangun sebuah mezbah bagi Ishak. Nah, pada saat Abraham ini sudah mau mempersembahkan Ishak kepada Tuhan, tiba-tiba ada suara di langit, ya suara dari malaikat Tuhan yang mengatakan bahwa Abraham ini nggak usah mempersembahkan Ishak. Karena apa? Tuhan itu sudah tahu Abraham ini hatinya setia sekali kepada Tuhan. Abraham memiliki hati yang taat, yang mau menurut dengan perintahnya Tuhan. Ya, jadi malaikat Tuhan itu tiba-tiba berkata kepada Abraham bahwa tidak usah mengorbankan Ishak karena Tuhan itu sudah tahu hatinya Abraham ini benar-benar tulus kepada Tuhan. Dia mau jadi seorang yang taat dan orang yang setia terhadap Tuhan. Akhirnya Ishak dibebaskan dari mezbah korban itu Kak Yohan. Lalu tiba-tiba juga di sebelahnya Abraham itu muncul ada kayak kambing gunung gitu Kak Yohan. Nggak tahu kambing atau domba gunung gitu sih. Nah terus tiba-tiba korban yang sebelumnya dari Ishak dipindahkan ke kambing gunung ini. Akhirnya Abraham tetap memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan karena itulah akhirnya Tuhan menjadikan Abraham ini bapa bagi bangsa-bangsa dan tergenapilah keturunan Abraham melalui Ishak. Dia akan menjadi sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai. Jadi Kak Gia dan adik-adik di rumah, melalui cerita Bapak Abraham ini, kita bisa belajar menaati Tuhan, menaati orang tua kita, guru-guru di sekolah, dan yang lagi online ya sekarang, dan kakak-kakak IGGIT yang mengajar CG online setiap minggunya. Oh gitu Kak Yohan. Berarti malam hari ini sesi cerita Alkitab kita sudah selesai. Benar Kak? Ya, karena sudah selesai, mari kita tutup di dalam doa. Kita minta Kak Yohan ya untuk berdoa mengakhiri cerita Alkitab kita. Adik-adik yang di rumah, kita ambil sikap doa yang baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk CG online pada malam hari ini, Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan yang berkati setiap kami Tuhan, agar kami bisa taat Tuhan seperti Bapak Abraham Tuhan, taat kepadamu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, agar kami bisa mengikuti Tuhan CG online berikutnya Tuhan.
dan sertai setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Before hari ini kita baca dari Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini. Setelah ini, kita harus menjadi anak yang taat akan Tuhan dan orang tua kita ya. Sebelum kita mengakhiri CG Kids hari ini, Sudah selesai Kak Nina? sudah Kak, sudah selesai. Masih Kan kurang ya. masih ada CG Kids minggu depan. Oh iya ya, yaudah. Ayo, sekarang kita tutup dalam doa ya sebelum kita mengakhiri CG ini. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai CG Kids hari ini. Biarkan Tuhan Kau yang pertemukan kami di CG Kids minggu depannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. See you next week and God bless you. Bye-bye. Shalom adik-adik. Ya, hari ini kita akan beraktivitas ya. Nah, aktivitas hari ini kita akan membuat ikan bersama kami, Kakak Hana dan Kadina. ya. Nah, Kak, gimana ya Kak ya cara membuat ikan ya Kak ya? Alat dan bahannya dan cara membuatnya Kak. Ayo Kak, ajari kami Kak. Ya, untuk membuat ikan ini sangat mudah ya adik-adik ya. Kita butuh 2 lembar kertas origami. Ya, mau warna apa aja terserah adik-adik. Terus siapkan 2 buah manta. Terus gunting sama lem. Ya. Mau tahu bagaimana caranya Kak Hana? Iya, mau tahu Kak, gimana caranya Kak? Ya, kita ambil warna biru untuk bikin badannya ya adik-adik ya. Kita akan tekuk melintang, ya, lipat 2, melintang diagonal ya. Seperti ini. Samakan sisi-sisinya ya adik-adik, kiri kanannya, ujung-ujungnya itu disamakan. Sudah ditekuk seperti ini. Ya. Yang pinggirnya kita lipat lagi, ya, lipat miring ya adik-adik. Nanti juga yang ini dilipat juga lagi miring, disamakan ujungnya ya, ujungnya disamakan. Ya, seperti ini. Kita buka. Adik-adik ada lihat di tengah ini kan tadi bekas lipatannya ya. Ini akan dijadikan patokannya saat kita menggunting nanti adik-adik, karena ini untuk menjadi badannya ya. Ini yang pinggirnya nanti kita akan lemnya sampai nutup gini adik-adik ya. Nanti dilem seperti ini ya Kak, dilem seperti ini Kak. Iya. Nah, untuk badannya biar dia bisa bikin lengkungan bagaimana? Nah, balik seperti ini lagi. Kita mau gunting ya adik-adik ya. Kita gunting ya sampai batas sebelah sininya saja, tidak sampai ujung sini ya. Sudah kita gunting seperti ini, terus nanti dia dilem. Nah, sebelum dilem saya akan gunting yang bawah sini ya. Untuk apa Kak Hana? Mulutnya. Ya, untuk bentuk mulutnya ya, jadi biar gampang nanti. Sebelum dilem kita gunting dulu bagian sininya agar nanti membentuk mulutnya. Mulut ikannya ya. Kak Hana bantu lem ya. Siapa? Terus
untuk membuat sirip dan ekornya, tadi satu lagi kertasnya kita tekuk 2. Ya, terus separuh lagi juga kita tekuk. Ya, jadi hanya seperempatnya aja ya adik-adik. Kita akan bentuk 2 buah hati. Ya, adik-adik pasti bisa ya bikin hati ya. Sudah jadi 2 buah, satunya dibiarkan, yang satu saya bagi 2 ya, digunting lagi jadi 2 ya, jadi 2. Ini untuk apanya Kak Hana? Siripnya. Nah, untuk siripnya yang tadi yang tidak digunting ini untuk ekornya ya. Saya lihat ya Kak. Oke Kak Hana. Saya tempelkan. Terus sekarang kita tinggal buat untuk bagian lidahnya adik-adik ya. Kita bikin lengkung aja ya. Ya, kita bikin lengkung seperti ini adik-adik. Saya bantu lempar ya Kak ya. Iya. Begini ya Kak. Benar ya Kak. Ya, seperti ini. Jadi siripnya itu melebar. Oh iya Kak. Iya. Oke. Kemudian lidahnya. Lidahnya. Di sini ya Kak. Wah, Benar ya Kak ya. ya, ya benar. Ya, oke. Ditunjukkan Kak. Jadi pasang lidahnya. Nah, di dalam sininya ya adik-adik ya, pasangnya ya. Nah, di sini ada di Terus sekarang kita mau pasang matanya. tempel. Tempel. Sini ada. Nah, jadi deh. Ya. Remnya harus agak kuat ya adik-adik ya, biar Remnya nggak harus kuat. lepas. Ya. Sudah jadi deh Ya. ikannya. Gampang ya. Ya. Cantik ya. Ya. Kakak yakin adik-adik semuanya di rumah pasti bisa buat. Kalau kalian tidak bisa kesulitan, kan bisa tanya sama papa dan mama kalian atau kakak kalian. Ya. Oke, terima kasih ya Kak Nana. Ya, kita akan jumpa lagi adik-adik di Kids berikutnya. God bless.